Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Aku temani Mbak. Aku minta tolong Mbak. Aku minta tolong. Malam itu pun kulewati dengan aman. Lega rasanya, sosok Lestari tidak menampakiku lagi. Subuh pun kujalani dengan khidmat. Aku sudah bersiap hendak mandi karena harus berangkat pagi ketika pintu rumah diketuk orang. Siapa pula pagi begini? Tapi aku mengenal suara itu. Benar saja, rupanya Purnomo. Raut wajahnya tampak pucat pasi. Kuajak masuk tetanggaku itu. Tubuhnya gemetaran. Ia menyuruhku untuk menutup pintu. Pintu rumah pun kututup. Ada apa, Topor? Tanyaku halus. Purnomo masih gemetaran. Agak iba bercampur gusar sebenarnya. Aku harus berangkat pagi, sementara malah ada Purnomo dalam kondisi begitu. Ya wes, kamu duduk dulu. Aku mau mandi sebentar. Jam 7:30 aku ditunggu bosku soalnya. Aku harus berangkat pagi. Purnomo mengangguk. Aku pun memanggil Riri buat menemani Purnomo sebentar. Maka aku pun bergegas mandi. Butuh sekitar 10 menit dari mandi hingga rapi siap berangkat. Ketika aku kembali ke ruang tamu, Purnomo rupanya masih di sana, namun sudah agak tenang. Kamu ini kenapa, Topor? Tanyaku untuk yang sekian kali. Purnomo menjawab dengan gemetaran kalau dia ditemui arwah Lestari. Tentu saja aku terkejut. Seketika kembali terbayangkan sosok mengerikan itu. Riri yang berada di antara kami pun ikut terkejut. Ketemu Lestari? Di mana? Tanya Riri, ikut penasaran rupanya. Masih dengan nada bicara gemetar, Purnomo menjawab kalau baru saja ketemu dengan Lestari. Pagi tadi saat di warung Mbak Inin, seperti biasa, dia membeli bubur buat sarapan mamahnya. Pas pulang, sesampainya di depan rumah Wak Kaji, ada seseorang hendak membonceng. Jelas sekali sosok itu adalah Lestari. Tapi dia benar-benar tidak ingat kalau perempuan itu sudah meninggal. Yang dia herankan, laju motornya terasa berat. Begitu sampai di depan kuburan, sosok itu mengucap terima kasih. Dan pas Purnomo menoleh, seketika hilanglah nyalinya. Bagaimana tidak? Tubuh Lestari yang dia lihat adalah tubuh yang hancur tidak berbentuk, seperti daging dicacah. Saat itu juga dia baru sadar jika Lestari baru meninggal kemarin.
Sampai depan rumah kamu tiba-tiba motorku mogok. Ya sudah, aku kesini sekalian. Lanjut Purnomo dengan tubuh menggigil. Aku dan adikku mendengar keterangan itu dengan perasaan yang tidak kalah ngeri. Berarti Lestari memang gentayangan. Dalam hati, aku hampir mengiyakan dugaan Mas Kunto. Lestari dijadikan tumbal. Ya sudah, Pur. Maaf, aku mau ke Mas dulu. Ada janji sama bosku. Kamu mau di sini dulu atau terus pulang terserah, ucapku kemudian. Dia pun bergegas keluar karena juga ada pekerjaan yang harus dilakoni. Hari ketiga semenjak meninggalnya Lestari, meluas kabar yang beredar secara kasak kusuk bahwa Lestari telah dijadikan tumbal. Mereka sangat meyakini itu, ditambah keterangan Purnomo sendiri yang juga telah bertemu sosok mengerikan itu. Pukul 10 malam waktu itu, setelah tahlil hari ketiga, warga yang memiliki nyali sepakat untuk mengitari di sekitar kuburan. Mereka berharap bisa melihat atau bisa bertemu langsung dengan sosok Lestari, si ibu Dewan. Tentu saja, aku dan Purnomo tidak ikut. Sudah cukup bagiku. Tinggal tunggu berita saja apa yang akan mereka jumpai di kuburan sana. Aku tidak sabar menunggu esok. Berharap ada warga yang mengaku bernyali itu ngompol di celana karena benar-benar bertemu Lestari. Setiap teringat kata Lestari, bulu kuduku selalu meremang. Bagaimana tidak, hampir separuh badan tubuh itu hancur, seperti serpihan daging kambing yang baru saja dikuliti. Aku terlelap hingga azan subuh berkumandang. Ayam jantan terdengar berkokok bersahutan. Bukannya aku segera mengambil air wudhu, tapi begitu bangun yang kulakukan justru melihat pesan di grup. Di grup itu ternyata telah ramai diberitakan bahwa semalam mereka hanya mendengar suara gemerincing di sekitar kuburan, bukan melihat atau bertemu secara langsung. Harapanku agar mereka yang tadi malam beruji nyali ditemui langsung sosok Lestari belum terkabul. Mereka hanya mendengar suara gemerincing, suara yang bagiku seperti memekakkan telinga. Setidaknya, mereka kini lebih percaya padaku bahwa ceritaku tentang sosok Lestari memang bukan bualan semata. Kasakusuk itu pasti akan bertambah santer. Bagiku sendiri, sudah 60% aku menduga Pak Yasirlah penyebab semua ini. Kalau itu benar terbukti, berarti kekayaan Pak Yasir hingga bisa menjadi anggota dewan itu ia peroleh dengan cara yang kejam. Meski begitu, tentu saja kami tidak berani secara gegabah menuduh langsung pada Pak Yasir. Bukan apa-apa, kami hanya takut kalau kamilah yang menjadi sasaran tumbal berikutnya. Hal ini tidak boleh dibiarkan terjadi. Tapi bukti apakah Pak Yasir memang memiliki pesugihan belum kami dapatkan secara kuat. Kami hanya bersifat menduga-duga. Aku pun menyadari bahwa dugaan kami bisa-bisa salah. Berita tentang sosok Lestari yang gentayangan sudah tersebar hingga ke desa-desa sebelah. Akibatnya, malam setelah Isya keadaan menjadi sepi. Jarang warga yang berani keluar rumah sekedar nongkrong atau cangkruk di angkringan seperti biasanya. Meski begitu, ku dengar Mas Danang masih setia dengan pekerjaannya. Dialah satu-satunya penjual warung angkring di desa kami. Siang itu sepulang kerja, aku mendapat cerita dari Purnomo. Semalam ada kejadian lagi penampakan sosok Lestari. Menurut kabar itu, adalah Mbah Kaum sendiri yang melihatnya. Mbah Kaum pulang dari menengok cucunya yang sedikit demam. Sialnya bagi Mbah Kaum, sepeda motor mogok karena menerjang genangan air di ujung desa. Secara paling hanya butuh 3-5 menit lagi untuk sampai rumah. Meski baru pukul 9 malam,
Toh hujan yang mengguyur desa mengakibatkan jalanan menjadi lengang. Tidak ada seorang pun yang melintas. Apalagi melintas, sekedar nongkrong di teras rumah pun enggan. Takut apabila tiba-tiba Lestari mendatangi. Maka malam itu terpaksa Mbah Kaum mendorong sepeda motornya. Biasanya kalau ada apa-apa, pastilah ia dibantu mengingat beliau adalah orang yang dituakan. Di persimpangan jalan antara desa kami dengan desa sebelah, tiba-tiba Mbah Kaum mendengar seorang menyapa. Di bawah guyuran hujan itu, Mbah Kaum tidak dapat melihat dengan jelas siapa yang telah menyapanya. Apalagi jalan yang memang sedikit gelap karena kurangnya penerangan. Mbah Kaum, aku temani Mbah. Begitu kira-kira suara sapaan itu. Mbah Kaum yang sudah sangat kedinginan tidak begitu memperdulikan suara itu. Beliau terus saja mendorong sepeda motornya. Namun Mbah Kaum tahu kalau seseorang yang menyapa itu benar-benar menemani perjalanannya. Mbah Kaum samar-samar juga melihat bahwa seseorang itu adalah perempuan. Satu hal yang Mbah Kaum ingat, dalam perjalanannya pulang itu selalu terdengar suara bergemerincing. Meski begitu, tidak sedikit pun Mbah Kaum memiliki perasaan untuk sekedar menyapa atau balik bertanya, "Kamu siapa? Atau dari mana? Mengapa malam-malam sendirian?" Mbah Kaum diam saja. Perempuan yang menemani itu juga hanya diam. Barulah ketika kurang lebih sekitar 20-an meter dari rumah Mbah Kaum, perempuan itu kembali membuka suara. Mbah Kaum, aku minta tolong Mbah. Aku minta tolong. Suara perempuan itu sangat memelas. Mendengar permintaan tolong itu, Mbah Kaum yang sedari tadi hanya diam, entah kali ini terketuk hatinya. Beliau menoleh ke arah si perempuan, tapi apa yang terjadi? Mbah Kaum justru terkejut melihat siapa yang meminta tolong itu. Sesosok tubuh perempuan yang hancur berdarah-darah. Pada tangan kanan yang masih utuh itu, hampir penuh dengan gelang bergemerincing. Bukan Mbah Kaum kalau nyalinya ciut hanya melihat penampakan itu. Mbah Kaum sungguh tatak, tidak gentar sedikit pun. Dia pandangi tubuh hancur itu. Mbah Kaum paham, perempuan itu bukan manusia. Maka dengan tenang, Mbah Kaum bertanya, "Kue sapa, Nduk?" Perempuan bertubuh hancur itu bukannya menjawab, namun justru tangisan yang keluar. Sekejap kemudian, penampakan itu pun lenyap, meninggalkan Mbah Kaum yang menggigil kehujanan. Mbah Kaum hanya menggelengkan kepalanya, lalu terlontar kalimat istighfar berkali-kali. Dan segeralah, Mbah Kaum mendorong kembali sepeda motornya. Purnomo mengakhiri cerita. Aku pun manggut-manggut mendengar cerita itu. Sejenak kami terbawa oleh alam pikiran kami masing-masing. Yuk, aku rasa memang benar Lestari telah dijadikan tumbal oleh suaminya. Purnomo kembali membuka percakapan. Aku termangu mendengar itu. Meski aku hampir ikut setuju dengan pendapatnya, namun ada hal yang seperti menjaga aku agar jangan buru-buru mempercayai. Meski pada awalnya pikiran itu sangat kuat dalam benakku. Kalau tali pocongnya belum dilepas, Lestari pasti bergentayangan dalam bentuk pocong, bukan seperti waktu kecelakaan. Lah ini dia bergentayangan dalam bentuk tubuh hancur. Lanjut Purnomo, sebelum aku berucap tentang pendapatku. Logika Purnomo bisa kuterima. Seharusnya kalau memang benar tali pocongnya belum dilepas, ia akan gentayangan dalam bentuk pocong. Kejadian penampakan itu terus berlanjut. Ini bukan saja warga sekitar yang ditemui, bahkan tetangga desa pun tidak luput dari penampakan Lestari. Sosok itu memperdengarkan suara, kadang tiba-tiba menampakkan diri, lalu meminta tolong dan kemudian menghilang. Kejadian demi kejadian membuat suasana desa semakin mencekam. Aku pun semakin takut bila mana maghrib telah menjelang. Jangan-jangan sosok itu kembali muncul. Pihak keluarga bukan tidak berbuat sesuatu. Beberapa waktu lalu, bahkan telah dilaksanakan kembali acara tahlil agar arwah Lestari tenang di alam sana.
Namun pihak keluarga juga tidak menampik. Beberapa kali sosok Lestari terlihat duduk dan menangis di teras rumah. Mirisnya, keluarga Lestari juga hampir meyakini bahwa suaminya lah penyebab Lestari bergentayangan. Pak Yasir tentu saja menolak mentah-mentah tuduhan itu. Ia bahkan berani sumpah pocong untuk membuktikan kalau ia benar-benar tidak menjadikan Lestari sebagai tumbal. Pak Yasir sendiri mengakui beberapa kali sosok Lestari menampakkan diri. Bahkan sosok itu pernah mendampinginya ketika tidur. Pak Yasir juga mengatakan bahwa tuduhan itu sangatlah keji. Bagaimana mungkin dia berbuat sesuatu yang dilarang agama? Apalagi ia sangat mencintai Lestari. Sungguh ia sendiri sedang dirundung duka yang mendalam. Bagaimana mungkin orang-orang malah menuduh dialah penyebab kematian istrinya? Namun penampakan sosok itu masih saja terjadi. Kali ini Mas Danang. Mas Danang, satu-satunya penjual angkringan di desa kami, termasuk salah satu warga yang bernyali di atas rata-rata. Kali ini mendapat giliran bertemu sosok Lestari. Kejadian itu berawal ketika sudah hampir tengah malam, dagangannya belumlah habis, bahkan masih banyak. Merasa tidak akan laku, Mas Danang pun memutuskan untuk menutup lapak dan pulang. Di tengah perjalanan terlihat oleh Mas Danang seorang perempuan melambaikan tangan. Mas Danang pun segera mempercepat langkah. Dalam angannya mungkin perempuan itu akan membeli dagangannya. Benar saja, perempuan itu mengatakan akan membeli semua dagangan Mas Danang. Dalam ingatannya, Mas Danang mengenali perempuan itu. Namun begitu, Mas Danang belum juga menyadari siapa yang membeli dagangannya. Barulah setelah perempuan itu membayar, perempuan itu mengatakan, Mas, aku Lestari, Mas. Dan seketika itu pula, sosoknya yang semula cantik berubah menjadi sosok tubuh yang mengerikan. Mas Danang pun lari tunggang langgang, tidak peduli lagi dengan gerobaknya. Keesokan harinya diketahui bahwa dagangan Mas Danang itu ternyata tersebar di jalan. Tuduhan sebagian besar warga yang mengatakan Pak Yasir telah menumbalkan istrinya pada akhirnya bisa terbantahkan. Siang itu, seorang wanita Parubaya mendatangi keluarga Lestari. Wanita itu mengatakan bahwa seharusnya Lestari membayar cicilan perhiasan seminggu lalu. Namun ketika nomornya dihubungi, ternyata sudah tidak aktif. Wanita itu belum mengetahui kalau Lestari sudah meninggal. Ya, Lestari ternyata membeli perhiasan berupa gelang yang di sana ada butiran-butiran permatanya, berlian atau batuan mahal lainnya. Pembelian itu sendiri ternyata dengan cara dicicil. Bukan secara tunai seperti yang selama ini suaminya ketahui. Jumlah cicilan itu pun tergolong sangat besar untuk ukuran kami, 10 juta per bulan. Wanita Parubaya itu menunjukkan angka yang harus dibayar pada nota jual beli yang dibawa. Nilainya bukan main, sekitar 300 jutaan. Suami Lestari pun menutup hutang itu. Kami heran, bagaimana mungkin Lestari bisa memiliki hutang sebesar itu? Padahal menurut suaminya, Pak Yasir selalu memberinya uang tunai untuk berbelanja perhiasan. Dua minggu berlalu, Lestari memang sudah tidak pernah menampakkan diri lagi. Berita yang mengejutkan justru datang dari Mas Kunto. Rupanya dialah yang selama ini menjadi duri dalam daging bagi keluarga Pak Yasir. Mas Kunto dengan menangis-nangis penuh ratap, memohon-mohon ampun. Akhirnya dia mengakui telah kerap bermain dengan Lestari. Ia selalu memuaskan hasrat Lestari yang tidak puas dengan kejantanan suaminya. Mas Kuntolah yang selalu memenuhi hasrat Lestari saat suaminya pergi keluar kota. Dan sebagai imbalannya, Mas Kunto selalu meminta jatah uang dari Lestari. Tidak tahan dengan sosok Lestari yang selalu menghantuinya,
Mas Kunto pun mengakui semuanya. Aku tidak mengira kisah hidup Lestari berakhir seperti ini. Bagaimana Mas Kunto menyebarkan isu bahwa Pak Yasir lah yang telah menumbalkan Lestari? Aku benar-benar tidak mengerti. Aku hanya teringat akan satu peribahasa, air susu dibalas air tuba. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.